Suara saya terdengar jelas ya. Siap, jelas ya Baik, Pak. ini sudah hadir 31 dengan saya. Artinya 30 mahasiswa. Yang satu siapa mungkin sakit atau izin? Siap, ada Mei Bapak. Meiralda, Gimana? izin Ya, kenapa sakit atau izin? izin sakit Bapak. Sakit ya. Nomor absen berapa itu? Maaf, izin Bapak Meiralda sudah bergabung Bapak. Baik, oh sudah ya. Ya, Mana saudari Miralda? Kalau memang sakit ya udah nggak apa-apa. Anda bisa yang penting mengikuti saja. Semoga lekas sembuh ya. Baik, saudara sekalian, saya lihat wajah-wajahnya kok seperti kurang ceria. Kenapa ini? Atau sudah mendekati UAS minggu depan? Kayaknya saudari Dwi Nugraheni sudah siap dengan senyum. Siap Bapak, insya Allah. Sofifah, ya saudari Bapak. Sofifah juga senyum. Siap. Ya, siap ya. Kebetulan ini pertemuan yang ke-15. Artinya ini pertemuan terakhir di mata kuliah ini. Minggu depan atau 2 minggu lagi, nanti Anda bisa lihat jadwalnya ya untuk ujian akhir semester UAS. Setelah itu libur dulu atau mungkin langsung masuk semester berikutnya. Artinya waktu semakin akan apakah cepat sudah terlihat? Siap sudah Bapak. Baik. Saya coba share screen gini saja karena biar ketahuan ini slide yang keberapa. Yang jelas ini pertemuan yang ke-15, pertemuan terakhir. Kita akan membahas tentang cost and risk assessment. Cost itu terkait dengan biaya, risk itu resiko. Namun dalam strategi pertahanan maka cost itu budget, ya uang juga, anggaran juga. Risk itu kita bisa lihat dari sisi potensi ancaman. Kalau kita bicara tentang strategi pertahanan. Beda halnya kalau kita bicara tentang bencana. Risk itu adalah impact atau dampak yang membawa kerugian. Risk. Ya, nantinya kalau Anda belajar hazard, disaster, dan terakhir risiko. Kita akan bicara tentang cost and risk assessment di dalam strategi pertahanan. Jadi ini pertemuan yang ke-15. Kalau tidak salah saya di semester yang setelah UTS ini saya mengajar postur pertahanan militer, postur pertahanan non militer, dan penilaian cost and risk dalam strategi pertahanan. Seperti biasa nanti saya akan bahas tentang cost in defense sector, risk implementation in defense strategy. Nanti saya tambahkan dengan military spending, yaitu belanja militer, anggaran pertahanan, dan ada materi tambahan. Jadi bagian seperti ini saya harap mahasiswa sudah cukup memahami. Kita sudah belajar tentang pendahuluan strategi pertahanan, apa itu strategi. Strategi itu secara umum, sekaligus saya mengabsen sebetulnya. Saudari, ya nih, saya yang cowok aja. Saudara Dwiki Hermawan. Siap, mohon izin Bapak. Where are you? Di mana? Siap, Baik. Wiki Pak. Menurut Anda, Saudara Dwiki, Anda sudah belajar tentang strategi pertahanan. Strategi itu yang Anda pahami apa? Mohon izin Bapak. Yang saya pahami strategi itu adalah rencana tindakan yang kita susun kalau untuk pertahanan khususnya untuk melindungi negara ataupun masyarakat
yang ada dalam satu negara itu, Pak. Mohon izin, Pak. Ya. Strategi terdiri dari berapa unsur, apa saja? Strategi. Mohon izin, Bapak. Masih mute? Ya. And Siap. min, Mohon izin, Pak. Kalau nggak salah, mohon izin, beberapa unsur itu adalah tujuan, sasaran, Pak, izin, rencana tindakan, mungkin seperti itu, Pak. ya, dan sumber daya. Jadi N itu tujuan akhirnya. Dan WIS itu sebetulnya cara atau metode. Kalau dalam sini strategik konsepnya. Dan means itu sumber daya. Dalam konteks Indonesia kita mengenal min itu sebagai sumber daya nasional. Anda perlu membaca lebih cermat undang-undang nasional, dan kita bicara nanti ini tentang strategi, jadi national objective atau N, national power-nya itu min atau sumber daya, dan strategic konsep itu sebetulnya cara atau metode, jadi WIS. Jadi tolong dalam strategi pertahanan, strategi itu pengertiannya itu unsurnya N, min, WIS. Nah, setiap kita menyusun kekuatan pertahanan itu tidak lepas dari risk assessment. Maka dalam mengembangkan kekuatan pertahanan, ini ada dua pendekatan. Pendekatannya threat based concept, jadi konsep berdasarkan ancamannya. Jadi kita perlu mengembangkan kekuatan pertahanan, kita melihat dulu ancamannya apa, baru kita mengembangkan kekuatan. Dan capability based concept, tidak peduli apa potensi ancamannya, yang penting kita punya kekuatan yang kuat. Dalam perkembangannya, lingkungan strategis itu sangat dinamis. Kita 5 tahun yang lalu bisa mengatakan bahwa Perang Dunia Ketiga seolah-olah kecil kemungkinannya terjadi. Saat ini, tanda-tanda ke arah sana sudah mulai nyata. Jadi keterlibatan atau konflik antara Iran dan Israel, India dan Pakistan, itu tidak mungkin, atau bukan tidak mungkin itu bisa menyebar. Ya kita harap tidak sampai terjadi perang yang besar-besaran, karena dampaknya meluas, global. Ini yang luar biasa. Saya berharap di sisa umur saya tidak mengalami perang dunia ketiga. Tetapi ada satu hal yang menarik, ini pesan dari Albert Einstein. Waktu itu ditanya tahun 40-an, apa jenis perang dunia ketiga? Dia bilang, saya tidak tahu senjata apa atau jenisnya perang dunia ketiga, tetapi perang dunia keempat nanti manusia akan menggunakan tongkat dan batu. Artinya perang dunia ketiga kalau betul-betul terjadi, maka persenjataannya luar biasa. Senjata nuklir, senjata pemusnah massal bisa digunakan bahkan lintas benua atau antar benua. Dan dampaknya luar biasa, dan itu menjadi bencana mahadahsyat di muka bumi. Ya. Dengan adanya bencana yang luar biasa, maka bukan tidak mungkin populasi dunia bisa tinggal separuh atau mungkin sepertiganya. Dan bumi betul-betul hancur kalau terjadi perang nuklir. Jadi lingkungan global ini secara tidak langsung juga mempengaruhi adanya persaingan antar negara. Karena pada akhirnya setiap negara itu sebetulnya bersaing. Setiap negara ingin negaranya menjadi kuat dan bisa survive. Tetapi tergantung dengan bagaimana dia bisa memberikan pangan kepada penduduknya, menyiapkan energi. Kalau sumber dayanya terbatas, maka dia akan mencari sumber daya di tempat lain. Maka penguasaan ke negara lain bisa terjadi, yaitu perebutan sumber daya alam. Jadi kita, negara Indonesia ini kaya sumber daya alam. Ada satu buku yang menulis Paradox of Plenty. Jadi kita ini kaya sumber daya alam, tetapi miskin, itu juga ironis sebetulnya. Kenapa bisa terjadi? Nah, ini banyak hal yang terjadi. Kita lebih fokus pada strategik, ini juga mengulang sebetulnya
Ini pencetus teori atau konsep ini, N mean base ini adalah Kolonel Arthur F. Leake Junior. Anda sudah paham? Jadi N with mean. Maka kalau ujian nanti, kalau saya diberi kesempatan memberikan soal ujian, biasanya ujian saya seperti ini. Ini, jadi perlu ada keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai, N, dan sumber daya yang dimiliki. Kalau Anda suka main ayunan waktu kecil ya, ini ada tumpuan, with. Sebetulnya, agar N dan min ini seimbang, gimana? Secara logika matematik. Antara tujuan dan sumber daya yang kita miliki agar seimbang dalam posisi datar, apa yang perlu dilakukan dari gambar ini? Ada yang punya pendapat? Saudara Arif Fikri Fauzan. Ya, Pak. Gimana pendapat Anda? Sampaikan saja. Kalau Anda main ayunan ini ada tumpuannya itu di segitiga ini, di base. Sementara berat Anda itu min, ya. Saudara Arif ini posisi di min, badannya 60 kilo. N itu temennya 100 kilo. Sehingga Anda kalah berat kan? Posisi Anda lebih tinggi. Caranya biar datar gimana? Secara matematis, logika matematika. Jawab saja, Saudara Arif. Apa pendapat Anda? Izin Pak, menambah beban di saya atau mengurangi beban di lawan saya, Pak? Bisa menambah beban, Anda bisa menggendong ransel yang isi pasir ya. Misalnya temannya 100 kilo, Anda 60, gendong pasir seberat 40 kilo, maka jadi seimbang. Bisa juga Atau dengan mengurangi beban mengubah ya. jarak waves-nya itu, Pak. Betul, mengubah titik tumpu, mengubah waste-nya. Jadi, kalau sumber daya kita itu terbatas, sementara tujuan kita, atau dalam hal ini ancamannya itu tinggi, besar, maka strategi kita harus lebih bagus. Ya. Israel, Anda perlu tahu, itu adalah negara kecil, tetapi punya kekuatan pertahanan yang menurut saya luar biasa, punya Iron Dome, walaupun sekarang mulai bisa ditembus. Namun jangan lupa, banyak serangan-serangan yang bisa dipatahkan, terlepas dari banyaknya dukungan dari Amerika Serikat. Karena mereka ini adalah suku sebenarnya, suku Arab yang dia terpencil, dimusuhi oleh sekitarnya, sehingga dia harus menjadi negara yang kuat. Yahudi. Tanpa sadar, kita kalau bilang orang hebat, Yahud hebat. Karena memang cerdas mereka. Termasuk Singapura. Itu negara kecil di tengah bangsa Melayu. Sehingga dia harus punya kekuatan pertahanan yang kuat. Ya. Ada yang 5%, ada yang 3%, ada yang 1%, bahkan ada yang di bawah 1% dari PDB, pendapatan domestik bruto, atau gross domestic product GDP. Dan persenjataan itu sangat mahal. Saya sering bilang, satu pesawat tempur itu harganya berapa? Kalau dibelikan kerupuk, itu satu kota Bogor tertutupi misalnya. Apalagi satu skadron tempur. Satu skadron itu minimal 12 pesawat tempur. Itu harganya luar biasa, belum perawatannya. Karena memang senjata itu kita impor, dan namanya senjata, alutsista, alat utama, sistem senjata pasti mahal. Kenapa? Karena usernya itu sedikit. Jadi produk itu kalau penggunanya sedikit pasti mahal. Karena cost-nya atau biaya untuk memproduksi sangat mahal. Tapi kalau diproduksi jadi untuk risk assessment kita melihat dari sisi, ini kita sama dengan belajar tentang kebencanaan. Kalau di dalam strategi pertahanan kita tidak bicara tentang hazard, tetapi kita bicara tentang threat. Karena sekali lagi,
ada perbedaan mendasar antara hazard itu bahaya, threat itu ancaman. Kekuatan militer asing itu threat, dia bukan hazard. Kalau banjir, tanah longsor, gempa bumi, itu hazard. Threat itu dinamis, hazard itu lebih ke statis. Jadi risk assessment-nya threat and vulnerabilities, operational risk, technological risk. Teknologi juga punya resiko. Resiko nanti obsolete, teknologi selalu berkembang, teknologi itu maintenance-nya sangat mahal, belum lagi budgetary risk. Karena selalu anggaran pertahanan itu selalu dihadapkan pada anggaran-anggaran tentang social problem, yaitu masalah-masalah sosial seperti kesehatan, pendidikan, maka selalu dihadapkan antara kenapa harus mengeluarkan anggaran pertahanan yang besar, sementara banyak masyarakat kita masih miskin. Sementara dana kesehatan juga masih rendah. Itu selalu dipertentangkan. Dan setiap negara juga akan mengalami begitu. Anda bayangkan berapa anggaran pertahanan atau military expenditure dari negara Amerika. Amerika kan ingin menjadi polisi dunia yang dia punya pengaruh di dunia ini, di semua negara. Sehingga mereka mengirimkan kapal induk, kapal selam, kekuatan militer di banyak negara. Karena ada pangkalan umpis-umpis militer, dan itu tidak murah. Perawatannya, pemeliharaannya sangat mahal. Sementara di dalam negeri sendiri, Amerika juga tidak baik-baik saja. Mereka menghadapi masalah pengangguran, kesulitan mendapat lapangan kerja. Ini juga menjadi social problem di dalam negerinya. Maka boleh jadi ke depan, masyarakat sendiri, masyarakat Amerika sendiri akan menolak kebijakan dari pemerintah yang dia banyak menggelontorkan anggaran ke negara lain. Mau diakui atau tidak, bantuan Amerika ke Israel juga sangat besar. Bantuan Amerika dalam membuat ISIS, kalau mereka bilangnya ISIL, itu adalah kelompok pengacau yang didanai oleh Amerika. Mereka punya kepentingan yang pada akhirnya sebetulnya apa? Penguasaan sumber daya alam, khususnya energi, khususnya minyak bumi. Karena pada akhirnya setiap negara memerlukan energi. Selain budget, juga masalah strategic risk. Kalau Anda belajar saat ini, Anda melihat, saya ingin tahu nih, karena kebetulan yang Polri cuma satu, Saudara Albertus. Ya, Albertus, di kepolisian itu sekarang merekrut bintara pertanian. Menurut Anda urgensinya bagaimana? Ya, Pak. Kalau masih Anda banyak sebagai mahasiswa pembahasan, S2 ya? siap. Anda sebagai mahasiswa S2 boleh berpendapat. Ini tidak ada benar salah. Siap. Ini forum Siap, akademis. Pak. Siap. Mohon izin, kalau pendapat kami pribadi, eh, sebenarnya tugas Polri di dalam kaitannya pertanian itu belum dijabarkan dengan jelas, Om. Kalau kami berpendapat sih, tugas Polri lebih sebaliknya di pertanian itu seperti penyelundupan pupuk, lalu mahalnya harga bibit, lalu itu yang harus diselidiki Polri dari jalur hukumnya, Om. Jadi Ya, begitu juga sekarang ada perekrutan bintara perwira ya, di TNI, Komsus Pertanian, siap. Ya. Kalau menurut saya tidak perlu. Tapi semua itu tidak lepas dari kebijakan negara. Dalam hal ini pemerintah, lebih fokus lagi presiden. Jadi setiap pemimpin negara punya kepentingan, punya visi. Kalau kita mencoba mempelajari apa urgensi adanya bintara Polri, adanya TNI di bidang pertanian, ya, bintara maupun perwira Polri TNI di bidang pertanian, dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan.
swasembada pangan. Boleh jadi ya visinya sudah jauh ke depan. Artinya kalau Einstein menyatakan saya tidak tahu perang dunia ketiga seperti apa, tetapi perang dunia keempat menggunakan tongkat dan batu, artinya teknologi kolab. Yang pada akhirnya semua negara itu harus mampu mempertahankan dirinya, mampu survive, mampu menghidupi rakyatnya. Maka yang paling utama, ya kembali basic nih, kebutuhan dasar itu pangan, energi, dan air. Manusia tidak mungkin lepas dari tiga hal itu. Oke, nggak ada energi masih bisa hidup. Yang penting ada pangan dan air. Tetapi kalau pangan dan air sudah tidak ada, ini kalau kita ranking dari 10 negara, maka yang pertama Amerika Serikat, lalu Cina, lalu India, dan negara-negara lain. Rusia ini luar biasa. Dia tidak terlalu besar untuk anggaran militernya, tapi dia kelebihan Rusia itu dia punya segalanya. Kekuatan militer dia punya, sumber daya alam juga melimpah. Beda dengan negara Inggris, Perancis, mereka sumber daya alamnya terbatas. Dan Inggris, Perancis itu sebenarnya negara kecil. Negara besar sebagai negara besar di era kekaisaran atau dalam tempo dulu. Karena seperti Inggris itu mampu menguasai lautan. Kan Belanda yang belum jauh di sana, yang negara kecil sekali, mampu menguasai Indonesia ratusan tahun. Walaupun ada yang mengatakan tidak 350 tahun. Sebenarnya hanya perdagangan biasa, Belanda betul-betul menjajah Indonesia itu hanya 50-an tahun. Tidak sampai 350 tahun. Pertama berinteraksi, ya. Dari pertama berinteraksi sampai dia agresi militer 1-2 dan akhirnya ada konferensi meja bundar, ada kesepakatan menyerahkan ke Indonesia, itu 350 tahun. Dan Anda jangan lupa, saya tidak membela penjajah, tetapi sebetulnya Belanda itu juga punya politik etis, Belanda juga tetap menghargai pribumi. Kalau Anda baca dalam sejarah, itu juga menarik sekaligus membuat kita prihatin. Di zaman Dendles, itu pembuatan jalan dari Anyer sampai Panarukan, yang kurang lebih panjangnya 1000 kilo, dari wilayah Jawa Barat sampai ke wilayah Jawa Timur, melewati pantai selatan Indonesia, era Dendles, memang kerja paksa. Tetapi Dendles pun juga menganggarkan atau memberikan upah bagi buruh. Upah itu dititipkan ke para bupati-bupati itu yang di Jawa itu, dan dikorupsi oleh para bupati. Ini juga, bahkan Dendles sendiri paling anti orang korupsi. Di era Belanda, itu juga korupsi sangat ditentang, hukum juga ditegakkan, bahkan KUHP kita juga masih mengadop dari KUHP era kolonial. Yang di Belu, bukan itu kan sebetulnya sekolah seperti sekolah-sekolah pertanian. Dia untuk ketahanan pangan. Di situ ada bagaimana budidaya tanaman, memelihara ikan, peternak, dan lain-lain. Yang dulu namanya sempat hampir mirip-mirip pertanian, sekarang menjadi Fakultas Logistik Militer. Ya, jadi karena kalau Kementerian Pertahanan tidak boleh ngurusi pangan sebenarnya, itu urusannya Kementerian Pertanian. Tetapi kalau kita melihat bahwa kaitannya dengan bagaimana mampu berdikari dalam perang yang berlarut, maka logistik militer atau dukungan logistik itu harus terjaga. Ini satu gambaran saja, saya berikan gambaran Anda bahwa home base kekuatan militer Amerika itu tersebar di mana-mana. Maka anggaran pertahanan atau belanja militernya paling besar, 38% dari seluruh negara di dunia. Maka bukan tidak mungkin nanti masyarakatnya apabila kesulitan mencari pekerjaan, banyak pengangguran, biaya hidup sangat mahal, maka mereka akan protes ke pemerintahnya. Nah, negara kita ini unik,
Tapi satu sisi dengan keunikannya, Indonesia itu menjadi negara yang netral. Kita, politik luar negeri kita adalah bebas dan aktif. Dan kita tidak memihak. Kita tidak membuat aliansi dengan negara lain. Pendapat Anda gimana? Konsekuensinya? Baik, Bapak. Kalau yang saya lihat terkait gambar yang pada layar ini menunjukkan konundrum atau dilema, Bapak, dalam perencanaan strategis bahwa kekuatan besar dan kecil tidak memulai strategi dari titik yang sama. Tentunya perbedaan ini berdampak besar bagaimana strategi dibentuk dan diimplementasikan dalam dunia militer atau kebijakan luar negeri, Bapak. Kalau yang pertama itu ada small power, yang kedua great power, Bapak. Kalau yang small power kan urutannya ends, way, means, di mana kondisinya strategi mulai dari tujuan akhir, ends-nya yang ingin dicapai, lalu menentukan ways-nya untuk mencapainya, kemudian baru menyesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Kemudian kalau yang great power, urutan strateginya kan means, way, sama ends. Yang dimana kalau yang great power ini strategi dimulai dari sumber daya atau kapabilitas militernya. Kemudian disusun caranya atau ways-nya terbaik untuk memanfaatkan kekuatan yang ingin dicapai. Kekuatan yang dimiliki. Kemudian baru yang terakhir itu tujuan akhirnya, ends-nya. Yang realistisnya atau goals yang ingin dicapai, Bapak. Seperti itu, Bapak. Baik, saudara sekalian, saya kira sudah cukup. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, dan selamat UAS ya. Anda bisa persiapkan diri. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Saya nggak tahu. Saya tuh pengen ada kesempatan sebenarnya kalau bisa ke Salemba, syukur bisa ngajar langsung di kelas ya, paling nggak sekali itu ya. Ya biar tahu, nanti Anda lulus, saya udah nggak paham. Kadang-kadang, Pak, saya dulu mahasiswanya yang mana ya? Karena ketemu di online seperti ini, wajah-wajah Anda ini begitu ketemu, loh, Anda itu rupanya gemuk toh. Pak Adi itu kirain kurus, rupanya Pak Adi itu udah buncit, botak lagi ya. Tapi saya Umar, MBA, untung masih ada rambut, makin buta aja. Ya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.